Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Rasa cemburu yang berlebihan ternyata bisa berakibat fatal sampai membuat seseorang kehilangan nyawanya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Carol Maltese lahir pada tahun 1995, memiliki keturunan Italia dan Belanda. Orang tua Carol berpisah ketika dia masih kecil dan ayahnya kembali tinggal di Belanda. Sedangkan ibunya membesarkan Carol seorang diri. Ibunya bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membuat dia sering menghabiskan waktunya di luar rumah dan tidak bisa hadir 100% untuk Carol. Tetapi perjuangannya itu terbayar karena putrinya itu tidak pernah hidup dalam kekurangan. Carol tinggal di Sesto Calende di Provinsi Varese. Dia tumbuh besar menjadi gadis yang memiliki mimpi besar, tidak mudah puas dan bertekad baja. Di waktu senggangnya, Carol suka menari, menunggang kuda dan membaca. Tetapi di atas segalanya dia sangat suka bepergian. Dan ini dapat dilihat terutama dari halaman Facebooknya. Carol sangat suka belajar bahasa asing dan dia juga pernah ikut pertukaran pelajar di Australia. Saat di sekolah, Carol bertemu dengan Carola dan mereka dengan cepat menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Carola menggambarkan Carol sebagai gadis yang sensitif dan pemalu, namun memiliki senyum yang indah. Di tahun 2015, Carol lulus dari Institut Teknik Mode dan di saat yang bersamaan dia memulai kisah cintanya dengan seorang pemuda. Dan dari hubungan itu, Carol sampai mengandung dan dia memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya. Carol awalnya merasa takut harus memiliki anak di usianya yang masih muda, tetapi ternyata itu adalah pilihan yang tidak pernah dia sesali dalam hidupnya. Semua orang yang mengenalnya mengatakan betapa Carol sayang dengan putranya. Namun kehidupan sebagai ibu tidaklah mudah bagi Carol. Dia harus berkompromi dengan hidupnya, di mana awalnya dia ingin mendaftar di universitas, tetapi kemudian memutuskan untuk menunda keinginannya untuk belajar. Dan di tahun 2019, dia memutuskan untuk pindah dengan pasangannya dan putranya ke kota Verona. Di sana dia bekerja di toko sepatu sebagai pramuniaga. Tetapi sesuatu terjadi dalam hidupnya. Carol tiba-tiba jatuh cinta dengan pria lain. Dia memulai hubungan rahasia dengan pria itu dan setelah beberapa bulan perselingkuhan itu diketahui oleh pasangannya. Yang berakibat hubungan mereka harus putus. Setelahnya Carol memutuskan untuk meninggalkan Verona dan bekerja di Bandara Malpensa di Milan. Di saat yang bersamaan, Carol mendapatkan informasi kalau ibunya jatuh sakit. Ibunya terdiagnosis sakit ALS, yaitu penyakit langka yang tak diketahui penyebabnya yang bisa mempengaruhi fungsi fisik seseorang. Carol memutuskan untuk kembali tinggal di rumah ibunya untuk bisa merawatnya. Sedangkan putranya tetap tinggal dengan ayahnya di kota Verona. Di bulan Februari 2020, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID menyerang. Semua orang tiba-tiba diharuskan berada di rumah dan orang tidak bisa pergi bekerja karena banyak bisnis yang tutup. Toko tempat Carol bekerja juga tutup karena berada di dalam bandara. Carol membutuhkan uang tidak hanya untuk hidupnya, tetapi juga untuk menghidupi anaknya. Carol yang putus asa mulai memikirkan cara baru untuk bisa mendapatkan pemasukan lagi. Dan dia mencoba satu dunia baru yang tak pernah dipikirkannya sebelumnya. Dia mendaftar di platform OnlyFans dan mulai memposting foto dan video dirinya. Carol bereksperimen dengan menggunakan nama samaran sebagai alter egonya, di mana dia menyebut dirinya sebagai Charlotte Angie. Dia memposting foto dan video yang sangat nakal yang dia buat secara amatir. Lama-kelamaan dia mulai menikmati pekerjaannya dan berpikir untuk menseriusinya. Carol memutuskan
untuk pindah ke kota kecil di provinsi Milan yang bernama Rescaldina. Di kota itu, dia bertemu dengan seorang pria bernama Davide Fontana berusia 42 tahun yang bekerja sebagai bankir dan food blogger yang juga memiliki hobi fotografi. Davide adalah pria beristri yang terlihat bahagia dengan kehidupan pernikahannya. Tapi rupanya Davide ingin mencari wanita lain dan dia memulai pencarian wanita yang memikat hatinya lewat Instagram. Dia akan menghubungi wanita itu dan menawarkan sesi pemotretan. Dan salah satu yang dihubunginya adalah Carol. Mereka bertemu pertama kali pada bulan November 2020 dan segera mulai berkencan. Hanya setelah beberapa bulan, Davide mengatakan kalau dia mencintai Carol. Pada bulan Maret 2021, Davide meninggalkan istrinya dan hubungan David dan Carol menjadi sangatlah intim. Keduanya menjadi sepasang kekasih, teman, dan juga mitra bisnis. Davide membantu Carol dalam pembuatan video panasnya dengan meminjamkan dirinya sendiri untuk semua adegan panas dalam videonya Carol. Dan sebagai gantinya, dia mengambil keuntungan 10% dari penghasilan Carol. Saat itu mulai ada tawaran pekerjaan dari beberapa produser film panas dan Carol selalu dibantu dan ditemani oleh Davide yang bertindak sebagai manajernya. Namun, hubungan mereka bukanlah hubungan yang eksklusif. Carol tetap masih menemui pria lain dan Davide mengetahui hal itu dan tidak merasa keberatan. Pada musim gugur 2021, Carol berkencan dengan seorang rekan kerja dalam industri film panas. Hubungan itu sepertinya serius karena mereka sudah membicarakan pernikahan. Di satu sisi, karirnya Carol semakin melesat. Dia sudah memiliki 30.000 pengikut di Instagram dan terus memposting video yang ditonton hingga ratusan ribu orang. Tetapi sejak Januari 2022, kehadirannya di media sosial semakin jarang. Dia tidak memposting video dan foto sesering biasanya. Ketidakhadirannya itu membuat orang-orang yang mengenalnya menjadi khawatir. Beberapa teman dan rekan kerjanya mengiriminya pesan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Carol membalas pesan itu dan mengatakan kalau dia sedang beristirahat dari dunia kerja dan menghabiskan waktu bersama putranya di Verona. Sedangkan Davide saat ditanya menjawab dengan pahit kalau Carol telah meninggalkannya begitu saja. Pada tanggal 20 Maret 2022, seorang pria yang sedang berjalan di dekat tebing, dia melihat beberapa kantong sampah berwarna hitam yang besar. Mengira kalau itu adalah kantong berisi sampah, dia berencana untuk memindahkannya. Namun, saat melakukan dia menyadari kalau kantong itu sangatlah berat. Dan saat dia mengintip isinya, dia melihat ada tangan manusia di dalamnya. Pria ini segera melaporkan penemuannya itu ke kantor polisi. Pihak berwenang yang datang menemukan total ada 4 kantong berwarna hitam dan di dalamnya ditemukan ada 15 potongan tubuh manusia. Potongan itu terlihat telah dibakar dan ada sebagian kulit yang terlepas dari tubuhnya. Menurut pihak berwenang, pelakunya pasti seorang tukang daging atau pemburu karena dia telah memotong dengan ketepatan seorang profesional. Dari analisis mereka, juga menemukan bahwa tubuh itu telah disimpan di lemari pendingin sebelum dilemparkan ke tebing. Karena buruknya kondisi tubuh itu, polisi tidak dapat mengidentifikasi jenis kelaminnya. Penyelidikan langsung dilakukan dan pihak berwajib mencoba untuk mengidentifikasi tubuh itu. Mereka langsung memeriksa jika ada laporan orang hilang, tetapi saat itu tidak ada laporan orang hilang yang masuk. Melalui otopsi, polisi berhasil mengetahui kalau korban adalah seorang wanita dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Tetapi hal terpenting yang muncul dari otopsi adalah bahwa wanita ini memiliki 11 tato di tubuhnya, di mana semuanya telah dirusak seolah-olah ada yang mencoba untuk menghapusnya. Pihak berwenang memutuskan untuk mengungkapkan tato ini dengan harapan seseorang akan mengenali korban. Seorang jurnalis bernama Andrea Tortelli mengenali tato itu, yaitu dari artis panas bernama Charlotte Angie. Dia lalu menghubungi agensinya Charlotte
dan agensi itu mengatakan kalau mereka sudah lama tidak bekerja dengan Charlotte, namun memberikan nomor pribadi dan juga nama sebenarnya pada Andrea. Andrea lalu menghubungi nomor itu, namun selalu dimatikan. Dalam hati kecilnya, dia yakin kalau potongan tubuh itu adalah potongan tubuh dari Carol karena tatonya yang sangatlah mirip. Andrea mencoba untuk menghubungi sekali lagi melalui pesan WhatsApp dan pesan itu langsung dibalas. Saat Andrea menanyakan apakah dia bisa menelpon sebentar, orang yang membalas pesan itu menjawab tidak. Sebenarnya Andrea hanya ingin memastikan apakah yang menjawab telepon nantinya benar Carol atau bukan. Andrea terpaksa mengungkapkan maksudnya dan dia menceritakan kalau ada ditemukan potongan tubuh wanita yang memiliki tato sama persis dengan Carol dan dia ingin memverifikasi hal itu. Orang di balik ponsel Carol menjawab kalau ada beberapa orang yang menanyakan hal yang sama dengannya. Dan dia juga mengklaim kalau dirinya baik-baik saja. Andrea masih belum puas dan dia meminta agar dikirimkan pesan audio saja hanya untuk memverifikasi. Namun pesan itu tidak pernah dibalas lagi. Andrea mencoba untuk menelpon ponsel itu sekali lagi, namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Andrea tersadar kalau dia tidak hanya berhasil mengidentifikasi korban, tetapi juga berhasil menghubungi langsung pelaku. Andrea memutuskan untuk menyampaikan semua informasi kepada pihak berwenang pada tanggal 27 Maret. Dan dia juga menuliskan artikel tentang ini dan menerbitkannya. Berita ini sampai juga ke Davide yang menelpon ke pacar dan teman Carol dan memberitahu mereka tentang berita yang beredar. Davide lalu pergi ke polisi melaporkan kalau Carol menghilang dan berita penemuan tubuh wanita itu memang mirip dengan ciri-ciri dari Carol. Davide diinterogasi oleh polisi hingga pukul 4 dini hari. Di keesokan harinya, di surat kabar tubuh itu diidentifikasi secara resmi sebagai Carol. Dan kepolisian mengeluarkan pernyataan di mana mereka telah melakukan perintah penahanan terhadap seorang pria atas kejahatan pembunuhan dan penyembunyian jenazah. Davide awalnya membantah keterlibatan dirinya dalam kematian Carol, namun setelah dikejar polisi selama berjam-jam, akhirnya dia mengaku. Selama interogasi pertama ini, dia mengatakan bahwa pada tanggal 11 Januari, dia dan Carol membuat video panas sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Di video itu, Davide harus mengikat Carol, menutup mulutnya dengan lakban dan menutup kepalanya dengan kain hitam. Dan sesuai skenario, Davide memukul Carol yang seharusnya hanya pura-pura saja. Namun, Davide mengaku kalau dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia memukuli Carol dengan palu di tubuh dan juga kepalanya. Saat dia tersadar kalau Carol telah meninggal, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Davide hanya mengambil pisau di dapur dan mulai melukai lehernya Carol. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan fakta bahwa pelanggan yang meminta secara khusus skenario video terakhir itu adalah Davide sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Davide yang menyamar meminta secara khusus kepada Carol untuk mengirimkan pesan teks kepada pacarnya sebelum syuting dimulai. Mengatakan kalau dia sebentar lagi akan berhubungan badan dengan Davide. Hal ini tentu saja dilakukan untuk membuat pacarnya merasa cemburu. Namun pacar Carol paham kalau ini semua adalah bagian dari skenario saja. Selama Carol menghilang, pacarnya terus mengirimkan pesan meminta Davide untuk menyuruh Carol menghubunginya. Tetapi itu tidak pernah dilakukannya. Sementara itu, Davide terus memegang ponselnya Carol, membalas pesan teks kepada keluarga dan juga temannya. Carol diketahui juga masih aktif di media sosialnya, di mana dia mengatakan kalau dirinya sedang liburan di Dubai sehingga dia tidak bisa menerima panggilan telepon. Davide mengatakan kalau dia mengakui semuanya karena ingin melepaskan beban. Dia juga menjelaskan bahwa dia memuti tralala Carol sebagai cara untuk mencegahnya diidentifikasi. Dan dia mengklaim kalau pembunuhan itu terjadi pada tanggal 10 atau 11 Januari. Setelah meninggal, tubuh Carol disimpan dengan baik di dalam freezer sebelum dibuang. Dan Davide baru membuangnya saat pencarian Carol mulai dilakukan.
Penyelidikan di rumah Davide mengkonfirmasi pengakuannya. Ditemukan adanya lemari es besar dan kantong sampah dengan model yang sama dengan kantong yang ditemukan. Juga ditemukan bukti DNA yang menghubungkan Davide dengan Carol. Persidangan Davide dimulai pada 24 November 2022. Dan selama persidangannya, dia terus menyangkal kalau pembunuhan itu telah direncanakan sebelumnya. Selama sidang, Davide mengaku kalau dia merasa kesal ketika Carol menyatakan keinginannya untuk kembali ke Verona. Dalam laporan psikisnya, dinyatakan kalau Davide tidak menderita gangguan mental dan sadar sepenuhnya ketika dia melakukan pembunuhan. Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup dan Davide diwajibkan memberikan kompensasi kepada putra kecil Carol sebesar 2 juta euro dan juga ke orang tua korban masing-masing sebesar 500.000 euro. Pada 12 Juni 2023, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada perencanaan sebelumnya dan bahkan tidak ada kekejaman berlebihan sehingga tidak ada hukuman seumur hidup. Davide dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan juga diharuskan membayar kompensasi sebesar 180.000 euro kepada putra Carol. Selain itu, dia juga harus membayar kepada ayah dan ibu Carol sejumlah 100.000 euro. Hukuman 30 tahun ini membuat keluarga Carol sangatlah terpukul. Ibunya menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa hukuman ini memalukan dan penuh skandal. Dia juga mengklaim kalau selama ini seakan-akan malah putrinya yang disidang bukanlah si pelaku. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!